Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe channel saya dan like. Jangan lupa di share juga. Yang pertama, kisah tentang Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah sosok pembabat yang tak kenal lelah. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa, Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa, dan salah satunya adalah kakek Mbah Sayyid Sulaiman. Pemuda yang disebut di awal tulisan ini, orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniaga seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Abdurrahman. Ia adalah Sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergelar Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim Hadramaut yang terkenal alim dan sakti. Sayyid Abdurrahman mendapat julukan Syaiban atau yang beruban karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika Sayyid Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon ia uzlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah sekitar 30 tahun, Sayyid Abu Bakar muncul di Tarim. Ia tetap muda, tapi aneh, rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam. Ia seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban atau yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cici dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Lahir pada abad 16 Masehi di Tarim, Yaman bagian selatan. Perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudang para wali dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Sayyid Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin pada tahun 1570 Masehi. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini lahir 3 orang putra. Yang pertama Sayyid Sulaiman, yang kedua Sayyid Abdurrahim atau terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoropuro Pasuruan. Yang ketiga Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang oleh mereka, putra sulung Sayyid Abdurrahman ini. Kemudian tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra. 4 diantaranya laki-laki, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, dan Ali Akbar. Dari Pekalongan, Sayyid Sulaiman berkelana lagi. Kali ini Solo, Surakarta menjadi tempat tujuan. Selama tinggal di Solo, beliau terkenal sakti. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Sayyid, maka diundanglah Sayyid ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Sayyid Sulaiman dipanggil menghadap untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya itu. Raja meminta agar Sayyid memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Raja bilang kepada Sayyid Sulaiman, "Wahai Sulaiman, panjenengan tiang sakti, lek bener-bener sakti, kula nyuwun tulung gawekno tanggapan sing ora umum, ora tau ditangkap wong." Pinta Raja Mataram kepada Sayyid dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Sayyid meminta pada raja untuk meletakkan bambu di atas meja.
sembari berpesan untuk ditunggu. Said Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Said demikian lama. Namun Said Sulaiman belum juga datang. Raja Mataram hilang kesabaran. Ia marah. Ia membanting bambu di atas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Suatu saat ada keajaiban yang terjadi. Kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan bermacam-macam. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini. Barulah ia mengetahui kesaktian Said Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Said Sulaiman. Sedang hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sri Wedari. Artinya Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah wedar sabdane Said Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Tak lama berselang, Sri Wedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978, binatang-binatang di Sri Wedari dipindah ke kebun binatang Satwataru. Itulah sedikit kisah dari Mbah Said Sulaiman Sidogiri. Yang masih ada lagi karomah-karomah beliau dari ini. Semoga kita semua, khususnya saya, diakui dan mendapatkan barokah para Masyayikh Sidogiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.